wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kanker paru-paru. Di sini untuk anggotanya ada Rania, Husna, Intan, saya sendiri Rol, Syarifudin, Cut, Hijriya, dan Aprilia. Untuk pembahasan pada presentasi kami ini yaitu adalah pendahuluan kanker paru. Selanjutnya tunggu dulu Khairul Amin ya. Mungkin kemarin saya sudah katakan ya bagaimana kita tampil ya untuk presentasi ini, karena saya menyiapkan ya materi untuk presentasi ini untuk dipakai secara umum ya. Artinya secara umum, bahkan nanti pun kamu presentasi di luar acara ini, kamu akan menggunakan cara yang kira-kira mirip gini. Pertama, apa yang kamu sudah lakukan? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Henry selaku dosen kuliah kimia medisinal 2 pada hari ini. Dan yang saya banggakan tunggu dulu. Biar dicoba dulu oleh Khairul Amin ya. Ya kenapa dialihkan? Biar dia coba dulu. Sebenarnya tadi yang untuk awalnya Cut Pak, cuma tadi Cut belum hadir, jadi saya menggantikan tadi Pak. Oh iya nggak apa-apa, silakan kamu coba dulu ntar dia. Oke. Ya. Nah. Pak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendri selaku dosen dari mata kuliah kimia medisinal pada hari ini. Dan saya banggakan dan selamat pagi kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Farul Amin dari kelompok 6 BD dengan anggota Rania, Husna, Intan, Syarifudin, Cut, Hijriya, dan Aprilia akan mempresentasikan mengenai kanker paru-paru. Ya, oke, stop. Ya, bagus ya. Jadi artinya kita membuat begini, jangan untuk kimia medisinal aja. Jangan untuk kimia medisinal aja, tapi untuk acara lain ya. Seperti itulah kira-kira ya ketika apa? Pertama ya, itu kadang-kadang sering kita lupa ya mengucapkan terima kasih dan sebagainya ya. Baru kita masuk ke topiknya ya. Ya paham ya? Kalau untuk kimia medisinal aja rasanya gimana ya? Saya tidak rasanya kurang lah rasanya. Tapi kalau untuk yang lain kita gunakan, mungkin akan bermanfaat untuk kamu kapan saja, ya, oke, ya, oke ya, silakan. Tapi tadi Cut ya, silakan Cut, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Henry selaku dosen mata kuliah kimia medisinal 2 pada hari ini. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Cut Fadilatul Habibi dari kelompok 6 kelas BD ingin mempresentasikan topik kami tentang kanker paru-paru. Dengan anggota kelompok Rania Adamira Husna Gayo, Intan Nur Fauzia, Muhammad Tadi udah, kan lanjut aja ya. Tadi udah. Selanjutnya pendahuluan. Next. Di Indonesia, riset kesehatan dasar tahun 2018 melaporkan peningkatan prevalensi kanker dari 1,4 per 1000 populasi di tahun 2013 menjadi 1,8 per 1000 populasi di tahun 2018. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa kanker yang termasuk penyakit tidak menular telah menjadi salah satu masalah utama kesehatan di Indonesia. Kematian kanker paru di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 18% selama 2 tahun terakhir menjadi 30.023 orang
kasus baru mencapai 34.783 kasus. Next. Di sini kelihatan prevalensi kanker di Indonesia itu pada tahun 2018 terdapat 1,8 per 1000 populasi penduduk. Next. Menurut data dari International Agency for Research on Cancer tahun 2010, kasus kanker paru di Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi dalam kasus baru pada populasi pria dan wanita semua usia. Next. Kanker paru urutan pertama tertinggi dalam jumlah kasus baru pada populasi pria semua usia di Indonesia pada tahun 2020. Selain angka kejadiannya yang tinggi, kanker merupakan penyebab kematian karena kanker yang paling tinggi di Indonesia, sekitar 13,2% dari total kematian kanker. Next. 10 keganasan penyakit kanker terbanyak berdasarkan jenis kelamin. Sekitar 32% dari semua kematian kanker pada pria dan 25% pada wanita disebabkan oleh kanker paru-paru. Sebagian besar kasus kanker paru ini terjadi pada individu berusia 35-75 tahun dengan insidensi puncak terjadi antara usia 55 sampai dengan 65 tahun. Next. Kanker paru-paru adalah mutasi sel-sel paru di mana mereka tumbuh secara terkendali, membentuk tumor, dan mengurangi kapasitas asupan udara. Kanker paru adalah penyakit keganasan yang berasal dari luar paru atau yang disebut dengan metastasis tumor paru, maupun yang berasal dari paru itu sendiri atau yang disebut dengan primer, di mana kelainan ini dapat disebabkan oleh kumpulan perubahan genetika pada sel epitel saluran nafas, yang dapat mengakibatkan proliferasi sel yang tidak dapat dikendalikan. Kanker paru primer ini adalah tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus dan karsinoma bronkus. Next. Kemudian klasifikasi kanker paru. Kanker paru umumnya dibagi menjadi dua kategori besar, yakni kanker paru sel kecil dan kanker paru non-sel kecil. Kategori non-paru sel kecil terbagi menjadi adenokarsinoma, karsinoma sel squamous, dan karsinoma sel besar. Dari sekitar 85% jenis kanker yang ditemukan adalah kanker paru non-sel kecil atau yang disebut dengan NSCLC. Jenis ini memiliki perkembangan lebih lambat dibandingkan dengan jenis kanker paru sel kecil, yang merupakan jenis kanker paru sangat agresif dan dominan yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Next. Kanker paru-paru sel kecil ini, di mana kanker paru-paru sel kecil menyebar dengan cepat dan biasanya berhubungan dengan merokok. Kanker paru-paru sel kecil ini dikategorikan menjadi dua, yaitu kanker sel oat atau karsinoma sel kecil dan karsinoma sel kecil gabungan. Kemudian kanker paru-paru sel non-kecil, di mana kanker paru-paru sel kecil ini menyebar lebih lambat daripada kanker paru sel kecil dan dibagi menjadi tiga. Dan yang pertama itu ada adenokarsinoma, di mana kanker sel epitel yang membentuk lapisan paru-paru. Karsinoma sel squamosa, di mana kanker sel squamosa itu, di mana sel squamosa ini biasanya terbentuk di dekat saluran nafas. Dan yang terakhir karsinoma sel besar, seperti namanya, kanker ini memiliki sel yang lebih besar dan dapat terbentuk di mana saja di paru-paru. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Khairul Amin. Baik, saya Muhammad Khairul Amin akan melanjutkan presentasi tentang epidemiologi kanker paru-paru. Menurut American Cancer Society, pada tahun 2017 memperkirakan kasus baru kanker paru pada perempuan sekitar 105.510 dengan angka kematian 71.280. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 112.350 kasus dengan angka kematian 7.500.
Kanker paru pada perempuan menempati urutan kedua setelah kanker payudara, serta penyebab utama kematian pada perempuan di dunia. Data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 melaporkan kanker paru pada perempuan di Indonesia menempati peringkat ketiga setelah kanker payudara dan kanker serviks. Menurut hasil penelitian epidemiologi sebelumnya, persentase tertinggi distribusi letak massa kanker di paru adalah pada lobus atas kanan atau LACA, yaitu sebesar 30,2%. Pasien kanker paru datang ke RSKD sebagian besar dengan stage lanjut, baik pada laki-laki maupun perempuan. Kanker paru adalah penyebab utama dari kematian akibat kanker, yaitu sebesar 18% dari total kematian karena kanker. Diikuti oleh kanker kolorektal sebesar 9,4%, kanker hati 8,3%, kanker lambung 7,7%, dan kanker payudara sebesar 6,9%. Di Asia, situasi kanker hampir sama dengan situasi kanker global. Data dari Global Trend 2020 menunjukkan di antara laki-laki dan perempuan, distribusi dari insidensi kanker yang paling sering adalah kanker paru, yaitu sebesar 19,2%. Penyebab utama kematian karena kanker di antara perempuan dan laki-laki adalah kanker paru sebesar 19,2%, kanker hati 10,5%, kanker lambung 9,9%, kanker esophagus 7,5%, dan kanker payudara 6,0%. Kanker paru juga menjadi penyebab utama kematian karena kanker di Indonesia. Setiap jam, 4 pasien didiagnosis dengan kanker paru dan 3 pasien meninggal karena kanker paru di Indonesia. Di Indonesia, kanker paru juga merupakan salah satu kanker dengan angka kejadian terbanyak dan merupakan kanker dan angka kematian paling tinggi. Angka kematian akibat kanker paru di seluruh dunia mencapai kurang lebih 1 juta penduduk setiap tahunnya. Sebagian besar kanker paru mengenai laki-laki sebanyak 65%, faktor risknya 1/13 dan pada perempuan 1/20. Kelompok risiko tinggi ialah laki-laki dengan usia di atas 40 tahun. Kemudian untuk prevalensi kanker paru merupakan jenis kanker terbanyak pada laki-laki di Indonesia dan terbanyak kelima untuk semua jenis kanker pada perempuan. Kanker paru juga merupakan penyebab kematian akibat kanker terbanyak pada laki-laki dan kedua pada perempuan. Untuk gejala awal kanker paru yaitu napas terasa pendek, kemudian mudah lelah, batuk terus-menerus, sakit di dada, kemudian berat badan turun, lalu suara serak, susah menelan, punggung dan bahu terasa sakit. Selanjutnya faktor risiko kanker paru, yaitu yang pertama kebiasaan merokok, ini merupakan penyebab utama dari kanker paru-paru. Kemudian ada faktor genetiknya, riwayat kanker paru dalam keluarga, kemudian faktor perilaku atau gaya hidup, yaitu kebiasaan merokok dan terpapar asap rokok. Kemudian faktor usia, yaitu berkisar di atas 50 tahun. Kemudian faktor karsinogen, yaitu faktor zat kimia, radiasi, virus, hormon, dan iritasi kronis. Selanjutnya pemicu kanker paru, yaitu yang pertama itu asap rokok. Ini menghirup asap rokok secara aktif maupun pasif. Kemudian dari faktor genetik, keturunan dari pengidap kanker paru ini memiliki resiko yang lebih tinggi. Kemudian serat asbes, serat silikat yang jika terhirup dapat bertahan seumur hidup di paru-paru. Kemudian bahan kimia seperti arsenik, kromium, nikel. Kemudian yang terakhir polusi partikel. Ini partikel padat ataupun cair yang sangat kecil berasal dari asap kendaraan bermotor dan polusi udara. Selanjutnya pencegahan kanker paru, yaitu yang pertama jangan merokok dan hindari asap rokok, kemudian jangan mengkonsumsi minuman beralkohol, jalani hidup dengan pola yang sehat, dan terakhir hindari faktor pemicu kanker paru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abrilia. Baik, nama saya Abrilia, saya akan melanjutkan presentasi tentang kanker paru-paru. Selanjutnya ada diagnosis kanker paru. Untuk mendiagnosis kanker paru, yang pertama ada pemeriksaan fisik, kemudian ronsen dada, CT scan, tes fungsi paru, dan biopsi paru-paru. Diagnosis kanker paru ditegakkan berdasarkan yang pertama ada anamnesis,
Untuk gejala klinis kanker paru yang tidak khas itu ada batuk, sesak nafas, atau nyeri dada. Batuk merupakan gejala tersering dengan 60-70% kasus pada kanker paru. Untuk beberapa gejala yang dapat muncul yaitu gejala yang berkaitan dengan proses pertumbuhan tumor langsung, misalnya ada batuk, hemoptysis, nyeri dada, dan sesak nafas atau stridor. Kemudian gejala yang berkaitan dengan pertumbuhan regional, seperti efusi pleura atau penumpukan cairan pada pleura, terus ada efusi perikard, ada sindrom vena cava superior, disfagia, Pankos syndrome, paralisis diafragma. Kemudian untuk gejala sistemik, ada penurunan berat badan dalam waktu yang singkat, nafsu makan menurun, dan demam yang hilang dan timbul. Kemudian untuk gejala yang berkaitan dengan gangguan neurologis atau sakit kepala, sering terjadi jika telah terjadi penyebaran ke otak atau tulang belakang. Nyeri tulang sering menjadi gejala awal pada kanker yang telah menyebar ke tulang. Kedua, ada pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, tanda yang dapat ditemukan pada kanker paru dapat bervariasi tergantung pada letak dan besar tumor serta penyebarannya. Pemeriksaan fisik mencakup yang pertama ada status performa, yang kedua ada pemeriksaan fisik paru dengan retraksi interkostral, penggunaan otot bantu pernapasan, perkusi pekak, penurunan suara nafas, stridor, dan wheezing. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening regional, tanda-tanda metastasis jauh, sindrom vena cava superior, trombosis vena dalam, dan tanda dari sindrom paraneoplastik. Yang ketiga ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang digunakan pada kanker paru terdiri dari pemeriksaan radiologi, patologi anatomi, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lain yang spesifik untuk kanker paru. Yang pertama ada pemeriksaan radiologi dengan ronsen toraks, AP atau lateral, kemudian ada CT scan toraks dengan kontras, kemudian ada MRI, kemudian ada bone survey, kemudian ada USG abdomen, dan terakhir ada PET scan. Lalu pemeriksaan patologi anatomi, spesimen kanker paru bisa didapatkan melalui bronkoskopi, biopsi transtorakal, cairan pleura, sputum, dan biopsi dengan jarum halus pada kelenjar getah bening. Biopsi transtorakal merupakan tindakan biopsi paru transtorakal yang dapat dilakukan dengan bantuan USG atau CT scan untuk mendapatkan jaringan kanker paru. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan pada kanker paru yaitu darah lengkap, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Pemeriksaan elektrolit, urea nitrogen, kalsium, dan magnesium perlu dilakukan untuk mengevaluasi gejala paraneoplastik. Kemudian ada pemeriksaan lain. Terdapat beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan dalam membantu menegakkan diagnosis dan menentukan progresivitas penyakit kanker paru. Bronkoskopi dapat membantu menentukan lokasi lesi primer, pertumbuhan tumor intraluminal, dan mendapatkan spesimen untuk pemeriksaan histologi dan histopatologi, sehingga diagnosa dan stadium kanker paru dapat ditentukan. Selanjutnya, stadium pada kanker paru. Penentuan stadium pada kanker paru bukan sel kecil berdasarkan sistem TNM dari AJCC versi 7 tahun 2010 sebagai berikut. Di bawah merupakan pengelompokan stadium berdasarkan AJCC. Di sini ada stadium kanker, T itu untuk tumor, N itu untuk metastasis kelenjar getah bening, dan M untuk metastasis jauh. Untuk stadium kanker di sini ada oophoreccarcinoma, stadium 0, stadium 1A, stadium 1B, stadium 2A, stadium 2B, stadium 3A, stadium 3B, stadium 4A, dan stadium 4B. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel-tabel penjelasan dari sistem
penentuan stadium kanker paru yang di sebelumnya. Di sini ada TX, yaitu tumor primer tidak dapat ditentukan dengan hasil radiologi dan bronkoskopi, tetapi sitologi skrutum atau bilasan bronkus positif. Kemudian ada T0, itu ada tidak tampak lesi atau tumor primer. TIS ada karsinoma in situ. Kemudian T1 ukuran tumor primer sama dengan 3 cm atau kurang tanpa lesi invasi intrabronkus yang sampai ke proximal bronchus ovaris. Kemudian ada T1A ukuran tumor primer lebih kecil atau sama dengan 2 cm. Kemudian ada T1B ukuran tumor primer lebih dari 2 cm tetapi tidak lebih dari 3 cm. Kemudian ada T2 ukuran terbesar tumor primer lebih dari 3 cm tapi tidak lebih dari 7 cm. Kemudian ada invasi intrabronkus dengan jarak lesi lebih dari 2 cm dari distal karina berhubungan dengan atelektatis atau pneumonitis obstruktif pada daerah hilus atau invasi ke daerah viscera. Next. Ini ada penjelasan untuk kelenjar getah benihnya dan metastasis jauh. Next. Nah, untuk stadium 1 itu ringkasnya menyerang kanker pada paru, kemudian stadium 2 menyerang pembuluh dan kelenjar getah bening, stadium 3 dan 4 itu otak, adanya cairan dalam pleura dan menyerang hati. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Husna. Selanjutnya saya akan menjelaskan obat pengalkilasi untuk kanker paru-paru. Obat-obat pengalkil atau alkylating agent merupakan suatu struktur yang mengandung sebuah bis koletilamin, etilniimin, dan gugus nitros urea. Mekanisme obat pengalkil memperlihatkan efek sitotoksisitasnya melalui pemindahan gugus alkil mereka ke berbagai konstituen sel. Alkilasi DNA di dalam nukleus mungkin merupakan interaksi utama yang menyebabkan kematian sel. Contoh obat dari obat-obat pengalkil untuk kanker paru-paru yaitu lurbinectedin, carboplatin, dan cisplatin. Untuk lurbinectedin, informasi profil obatnya adalah ini merupakan nama brand Zepzelca, nama generiknya lurbinectedin, indikasinya untuk kanker paru-paru, sel kecil metastatik, dosisnya 2 mg per meter pangkat 2 intravenous setiap 21 hari. Efek sampingnya itu gangguan gastrointestinal, nyeri muskuloskeletal, nafsu makan menurun, muntah, batuk, infeksi saluran pernafasan, demam, neuropati perifer. Kontraindikasinya tidak ada, penyimpanannya pada suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk mekanisme kerjanya, secara kovalen mengikat residu guanin di alur kecil DNA yang dapat menghasilkan pemutusan DNA untai ganda, mengganggu interaksi DNA protein dan transkripsi RNA. Garis sel kanker yang diobati dengan lurbinectedin terakumulasi dalam fase S dan akhirnya mengalami apoptosis. Untuk farmakokinetiknya, absorpsinya konsentrasi plasma puncak yaitu 107 mikrogram per mili, untuk AUC-nya 551 mikrogram kali hari per liter, distribusinya untuk volume distribusi yaitu 504 liter dengan protein terikat 99%. Metabolismenya oleh CYP 34 dan eliminasinya waktu paru 51 jam, clearance-nya 11 liter per jam. Ekskresinya di feses 89% dan di urin 6%. Untuk hubungan struktur dan aktivitas sebagai anti kanker paru-paru, ada gambar A, di sini merupakan struktur kimia dari lurbinectedin, gambar B, ada A dan B juga, merupakan representasi dari skematis mekanisme aksi lurbinectedin untuk mengikat DNA. Yang warna biru ini adalah lurbinectedin dan yang alur kecil ini merupakan DNA-nya. Untuk mengikat DNA, menghambat transkripsi aktif dan menginduksi pemutusan DNA. Yang gambar C yang kiri bawah merupakan representasi skematis interaksi lurbinectedin dengan lingkungan mikrotumor. Selanjutnya, di sini yang atas itu gambar lurbinectedin dan yang gambar bawah trabectedin. Lurbinectedin secara struktural terikat dengan trabectedin karena
Rubinectedin itu merupakan turunan alkaloid sintetis dari trabectedin. Mengandung kerangka pentasiklik yang sama dari cincin tetrahidrosquinolon dan yang menyatu, tetapi berbeda dengan adanya tetrahidro beta karbolin yang menggantikan tetrahidroisoquinolon tambahan dari trabectedin. Kerangka pentasiklik sebagian besar bertanggung jawab untuk pengenalan dan pengikatan alur minor DNA. Lurbinectedin bereaksi dengan gugus amino eksosiklik guanin dalam alur kecil DNA membentuk ikatan kovalen. Hasil adisi yang dihasilkan juga distabilkan melalui pembentukan interaksi van der Waals dan satu atau lebih ikatan hidrogen dengan nukleotida tetangga di untai berlawanan dari heliks ganda DNA. Bagian tambahan tetrahidrokarbolin menonjol dari alur minor DNA dan dapat berinteraksi langsung dengan faktor spesifik yang terlibat dalam perbaikan DNA dan jalur transkripsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rania. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Rani Adhamira yang akan melanjutkan presentasi mengenai salah satu jenis obat pengakselerasi kanker paru-paru. Yang kedua ada karboplatin, yang dimana nama brandnya ada paraplatin dengan nama generik karboplatin, dengan indikasi obat kemoterapi anti kanker yang diklasifikasikan sebagai agen alkalisi. Ini digunakan untuk mengobati beberapa jenis kanker termasuk paru-paru dengan dosis 10 mg per mili. Efek sampingnya ada leukopenia, ada neutropenia, mual, muntah, anemia, kehilangan magnesium, dan Australia. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas berat terhadap karboplatin, senyawa platinum lainnya, manitol, dan perdarahan signifikan di fungsi ginjal yang berat. Untuk penyimpanannya ada 20-25 derajat Celcius, dilindungi dari cahaya. Next. Untuk mekanismenya, untuk diaktifkan, karboplatin harus melewati membran sel. Di dalam sel, molekul mengalami hidrolisis 1,1 siklobutana di karbosilat menjadi bermuatan positif. Hal ini memungkinkan karboplatin untuk berinteraksi dengan molekul neutrofilik di dalam sel, termasuk DNA, RNA, dan protein, menghasilkan pembentukan adu platinum. Proses ini terjadi melalui ikatan kovalen karboplatin ke situs N7 basa purin, membentuk interaksi DNA protein atau DNA-DNA. Untuk farmakokinetiknya, absorpsi waktu plasma puncak 2-4 jam dengan distribusi ikatan protein 87%, dengan volume distribusi 16 liter, kemudian dimetabolisme oleh nekrofilik, eliminasi waktu paru 4,4 liter per jam, dan diekskresi urin 70% sebagai karboplatin. Next. Oke, ini ada hubungan struktur dan karboplatin sebagai anti kanker. Jadi yang pertama itu untuk senyawa karboplatin masuk secara difusi pasif ke membran CTR1. Ketika masuk, baru nanti karboplatinnya itu akan terhidrolisis sehingga dapat berinteraksi dengan reseptornya, bisa itu DNA dan atau reseptor lain. Mungkin bisa di next. Oke, keterkaitan antar DNA dan karboplatin dapat menghasilkan lesi pada DNA. Ikatan silang antar untai DNA merupakan efek yang paling sitosik karena menghambat proses replikasi DNA, menyebabkan perubahan yang menghasilkan replikasi dengan akumulasi sel pada fase G2 atau M dan induksi apoptosis. Alkalisi untai tunggal dana dapat diperbaiki dengan mudah, tetapi ikatan silang antar untai seperti yang dihasilkan oleh agen alkalisi bifungsional memerlukan mekanisme perbaikan yang lebih kompleks. Di dalam sel, pengenalan kerusakan yang disebabkan oleh platinum terjadi melalui perbaikan jaringan. Dalam konteks memerlukan paparan DNA ganda yang histon yang mendefinisikan nukleotida yang diarahkan ke dalam pelarut dan yang tersumbat oleh histon. Oleh karena itu, menentukan hubungan antara platinum dalam DNA yang terletak di dalam nukleosom merupakan langkah penting dalam memahami proses pengenalan sel. Untuk pengangkut ada ATP7B, pengangkatnya ada ATP subfamili C2, telah dilaporkan juga memiliki peran penting dalam karboplatin untuk kanker paru-paru. Penyerapan karboplatin terkait dengan metabolisme tembaga, jalur ini mengarah pada hipotesis bahwa tembaga dan karboplatin dapat mengganggu transportasi timbal balik dan metabolisme kanker.
sehingga mengurangi penyerapan satu sama lain. Salah satu jalur eliminasi utama yang terkait dengan tembaga juga terkait dengan eliminasi dari karboplatin sendiri. Ini merupakan metabolisme detoksifikasi yang dimediasi oleh glutinadin dan metylethylamine. Next. Oke, yang ketiga ada cisplatin dengan nama brand platinol atau platinol strip AQ dengan nama Grenex cisplatin untuk indikasi yaitu untuk mengobati berbagai bentuk kanker termasuk sarkoma, beberapa karsinoma lainnya seperti kanker paru-paru sel kecil dengan dosis 1 mg per mili per hari. Efek samping ada mual, muntah, neurotoksisitas, ada ototoksisitas terutama pada anak-anak, ada mieloresepsi, alkalisasi, alopecia. Terus untuk kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap cisplatin atau senyawa platinum lainnya. Penyimpanan simpan botol utuh pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius dan dilindungi dari cahaya. Next. Untuk mekanisme kerjanya, pertama, pelekatan gugus alkil ke basa DNA mengakibatkan DNA terfragmentasi oleh enzim perbaikan dalam upaya mereka untuk menggantikan basa teralkalisi, mencegah sintesis DNA dan transkripsi RNA dari DNA yang terkena. Yang kedua, DNA kerusakan molekul pembentukan ikatan silang, ikatan antara atom dan dalam DNA yang mencegah DNA dipisahkan untuk sintesis atau transkripsi. Yang ketiga, induksi kesalahan pasangan nukleotida yang menyebabkan mutasi. Untuk farmakokinetiknya, absorpsi waktu plasma puncak 2-3 jam dengan distribusi protein terikat yang lebih dari 10% dengan volume distribusi 11 liter per meter kuadrat, per mili kuadrat. Terus metabolisme oleh nekrofilik lagi, eliminasinya waktu paruh 24 jam hingga 47 hari dengan clearance 15 liter per jam. Untuk ekskresi urin 90% dan feses 10%. Boleh dilihat. Oke, ini hubungan struktur dan cisplatin sebagai anti kanker paru-paru. Jadi cisplatin itu mengalami proses oxidative stress yang jadi cisplatin itu memiliki beberapa membran MDR1 termasuk proses seperti MRPS, ada ATP7A atau 7B, dan importir pembawa zat seperti CTR1, SLC, AQP2, dan AQP9. Kalau MDR1 sendiri adalah pengangkut kaset pengikat ATP yang dikenal selama bertahun-tahun sebagai P-glycoprotein. Penyerapan cisplatin dimediasi oleh transporter tembaga CTR1 dalam bayi dan mamalia. Setelah dikonfirmasi lebih lanjut dalam sel manusia bahwa cisplatin itu memicu degradasi cepat dari transporter membran tembaga CTR1 dengan berkurangnya masuknya cisplatin menghasilkan resistensi terhadap obat. Genetik CTR1 menghasilkan resistensi seluler terhadap cisplatin in vivo. Sel dengan pengingkatan ekspresi CTR1 menunjukkan peningkatan akumulasi platinum dan dalam banyak kasus peningkatan sensitivitas terhadap cisplatin seperti TNEM205, protein membran telah dikaitkan dengan resistensi seluler terhadap cisplatin telah teridentifikasi. Jadi cisplatin itu akan aktif setelah memasuki sel dalam sitoplasma atom klorida pada cisplatin digantikan oleh molekul air. Produk yang terhidrolisis dalam elektrofilik kuat yang dapat bereaksi dengan nekrofilik apapun termasuk gugus sulfhidrat pada protein dan atom donor nitrogen pada asam nukleat. Cisplatin mengikat pusat reaktif N7 pada residu purin dan dengan demikian dapat menyebabkan kerusakan asam DNA pada sel kanker, menghalangi pembelahan sel dan mengakibatkan kematian pada sel apoptosis. Ikatan silang 1,2 dari intrastandard itu dari basa purin dengan cisplatin adalah yang paling menonjol di antara perubahan DNA. Ini termasuk hasil adisi 1,2 intrastandard DPG, 1,2 intrastandard dari DAPG yang masing-masing mewakili sekitar 90% dan 10% dari DNA. Aditif
1,3 intrasan DGPGSPG dan produk tambahan lainnya seperti ikatan silang antar untai dan non-fungsional telah dilaporkan berkontribusi terhadap toksisitas cisplatin. Oleh karena itu, penelitian dari banyak laboratorium telah mengaplikasikan DNA sebagai target kritis untuk sitotoksisitas cisplatin. Bukti yang paling menguatkan adalah hipersensitivitas terhadap cisplatin oleh sel prokaryotik dan eukaryotik yang kekurangan dalam perbaikan DNA. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hijri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai obat anti metabolit untuk kanker paru-paru. Next. Untuk obat antibolit untuk kanker paru-paru merupakan obat anti kanker yang bekerja menghambat enzim yang diperlukan untuk memproduksi basa yang menjadi bahan penyusun DNA. Contoh obatnya ada pemetrexed, gemcitabine, dan methotrexate. Next. Untuk profil obatnya, di mana ada nama brand yaitu Alimta, nama generiknya pemetrexed. Untuk indikasinya untuk obat kanker paru-paru non-sel, dosisnya 500 mg per vial pada hari pertama di setiap siklus 21 hari. Dosis diberikan selama 10 menit melalui infus. Efek sampingnya yaitu fase berwarna gelap, nyeri dada, batuk, demam, muncul bintik-bintik merah pada kulit, sakit punggung, serta sakit kepala. Selanjutnya ada kontraindikasi di mana wanita hamil dan menyusui dan gangguan ginjal. Untuk penyimpanannya simpan di dalam suhu ruang 15 sampai 30 derajat Celcius. Next. Untuk mekanisme kerjanya yaitu obat ini dengan cara menghambat 3 enzim yaitu thymidylate sintase atau TS, dihydrofolate reduktase atau DHFR, dan glisinamid ribonukleotida transferase yang sangat penting untuk sintesis purin dan pirimidin sehingga menghambat terbentuknya DNA dan RNA yang berguna untuk pertumbuhan sel, baik sel normal maupun sel kanker. Untuk farmakokinetiknya itu ada distribusi di mana peningkatan protein 81%, metabolisme hati terbatasi, eliminasinya total pembersih tubuh 91,8% ml per menit, dan selanjutnya ada ekskresi di mana waktu paru eliminasi 3,5 jam, kira-kira 70-90% dosis dieliminasi tanpa perubahan urin dalam 24 jam. Next. Berapa slide lagi? Satu. 13 slide lagi, Pak. Ya, waktunya. Tadi saya biarkan saja ya. Ya, udahlah diteruskan, nanti kita lihat ya. Kalau tidak dibiarkan saja saya potong, nanti nggak tahu lagi. Ya, silakan lanjut dulu lah. Ya. Baik, untuk pemetrexed merupakan antifolat yang menghambat thymidylate sintase atau TS, dihydrofolate reduktase atau DHFR, dan glisinamid ribonukleotida formilan transversa atau GRFT yang melawan tumor sel linas termasuk NSCLC. Dalam studi praklinis, pemetrexed telah menunjukkan aktivitas antitumor di berbagai lini sel tumor padat. Efek aditif atau sinergis diperoleh saat pemetrexed dikombinasikan dengan agen sitotoksik lainnya termasuk cisplatin. Pemetrexed telah membuktikan aktivitas klinis pada pasien kanker paru-paru non-sel kecil. Next. Hubungan struktur pemetrexed sebagai anti kanker paru, di mana pemetrexed berpotensi menghambat DHFR yang mengkatalisis sintesis tetrahidrofolat dan merupakan target utama methotrexate dan GRFT. Pada tingkat yang lebih rendah, dinatrium pemetrexed menghambat HRT, enzim yang terlibat dalam biosintesis rutin seperti GRT.
Target ini terkait dengan sitotoksitas pemetrexed karena baik midin maupun hiposatin diperlukan untuk menghindari kematian sel yang disebabkan oleh pemetrexed. Next. Pemetrexed masuk ke sel melalui pembawa asam folat yang tereduksi dan begitu berada dalam sel. Antifolat diploiglutamakan oleh poliglutamat sintase, suatu enzim yang menunjukkan afinitas tinggi. Bentuk pentaglutamat dari pemetrexed adalah bentuk intraselular yang dominan dan 60 kali lipat lebih kuat dalam penghambatan TS dibandingkan dengan monoglutamat. Selain itu, sedangkan yang terakhir memiliki sedikit aktivitas melawan GAFT dan AICRT, pasangan pentagluta jauh lebih aktif. Aktivitas penghambat pemetrexed terhadap DHFR tidak meningkat dengan poliglutamasi. Pentaglutamat penghambatnya kompetitif sehubungan dengan folat alami. Dalam semua kasus, glutamat meningkatkan resistensi seluruh molekul yang diterjemahkan menjadi waktu paparan yang lebih lama dan peningkatan konsentrasi obat intraseluler. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Intan. Baik, terima kasih. Saya Intan untuk pembahasan selanjutnya mengenai produk alam terhadap kanker paru. Yang pertama ada kunyit atau Curcuma longa. Jadi kunyit ini termasuk salah satu tanaman rempah dan obat. Habitat asli tanaman ini meliputi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Nah, hampir setiap orang Indonesia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik untuk bumbu masakan, jamu, untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Berikut klasifikasi kunyit yang diawali dari kingdom, divisi, dan lain sebagainya. Next. Nah, jadi untuk kunyit ini terdapat 3 senyawa. Yang pertama ada kurkumin dengan kandungan 10%, kemudian ada desmetoxikurkumin dengan kandungan 1-5%, yang ketiga ada ditesmetoxikurkumin. Itu berupa minyak siri terdiri dari keton sesquiterpan, turmeron 60%, kemudian ada zingiberan 25%, ada veladeran, sabinen, guarneol, dan sinail. Jadi keberadaan gugus fenolik pada ketiga senyawa tersebut menyebabkan terjadinya aktivitas antioksidan yang kuat pada sistem biologis, sehingga dapat mencegah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reaksi peroksidasi. Nah, bahkan Institut Nasional Kanker telah mencoba mengembangkan bahan ini dalam uji klinis anti kanker, dan penelitian-penelitian lain pada praklinis juga terus dilakukan terhadap sel kanker yang lain. Nah, potensi efek anti kanker ini berasal dari kurkumin mampu menginduksi apoptosis pada sel-sel kanker tanpa efek sitotoksis pada sel yang sehat. Kurkumin ini juga sudah diuji secara klinis. Selanjutnya mekanisme kerjanya yaitu dengan menekan ekspresi B-sel limfoma 2 melalui penghambatan prostaglandin. Jadi kurkumin ini mampu meningkatkan level caspase 3 dan mengaktifkannya. Pengaktifan caspase 3 yang berakibat terjadinya apoptosis disebabkan karena kurkumin dapat memacu sitokrom C dengan cara memacu terjadinya oksigen reaktif dan hilangnya potensial membran pada mitokondria. Pada penelitian lain menunjukkan bahwa kurkumin ini dapat meningkatkan ekspresi gen protein 53 dan BEX, kemudian menurunkan B-sel limfoma 2 serta lokalisasi P21 dan gen KAT45 pada nukleus. Sekian untuk pembahasan selanjutnya oleh rekan saya, Syarif. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sirsak. Sirsak merupakan salah satu tumbuhan yang sering digunakan secara tradisional sebagai obat anti kanker, yaitu sirsak atau Annona muricatalin. Dengan sirsak dengan nama latin Annona muricatalin dengan kualifikasi sebagai berikut dari kingdom sampai spesies. Next. Daun sirsak mengandung alkaloid, tanin, dan beberapa kandungan kimia lainnya, termasuk Annonaceous acetogenins. Acetogenins merupakan senyawa yang memiliki potensi sitotoksik. Senyawa sitotoksik adalah senyawa yang dapat bersifat toksik untuk menghambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Acetogenins merupakan inhibitor kuat dari kompleks 1 mitokondria atau NADH, dehidrogenase. Zat ini akan mengaktifkan penurunan produksi ATP yang akan menyebabkan kematian sel kanker. Lalu kemudian memicu terjadinya aktivasi jalur apoptosis serta mengaktifkan P53 yang dapat menghentikan siklus sel untuk mencegah terjadinya proliferasi tak terkendali.
Selain potensi sitotoksik, adanya antioksidan juga diperkirakan mampu menghambat perkembangan kanker. Flavonoid dapat mencegah kerusakan sel lebih lanjut yang disebabkan oleh stres oksidatif dengan menetraliskan ion-ion radikal bebas. Namun pada daun sesek ini belum diuji secara klinik. Next. Senyawa nanoacetogenins merupakan senyawa fitokimia yang memiliki fenol. Salah satu struktur dari senyawa acetogenins yaitu anonapektin A. Anonapektin A memiliki rumus molekul C35H6-4O8 dengan mekanisme kerja dengan menghambat produksi ATP dengan mengganggu sehingga membutuhkan banyak ATP. Acetogenins masuk dan menempel di reseptor dinding sel dan merusak ATP pun berhenti dan akhirnya sel kanker sangat selektif, hanya menyerang sel kanker yang memiliki kelebihan ATP. Next. Selanjutnya ada Banggis atau Garnesia mangosdona. Banggis merupakan tanaman yang memiliki nama latin Garnesia mangosdona L. Berikut mengenai klasifikasi dari tanaman manggis. Next. Kulit manggis mengandung senyawa xanthon yang memiliki aktivitas anti kanker dan sudah diuji klinis. Senyawa xanthon yang paling banyak kandungannya dalam kulit buah manggis serta paling sering dipelajari antara lain alpha mangostin, beta mangostin, dan gamma mangostin, Garnesia L, dan garkanin. Data spektrum HNMR, TNMR, serta HMBC menunjukkan bahwa seluruh senyawa xanthon mempunyai aktivitas anti kanker yang berhubungan dengan perancang trisikliknya, tetapi aktivitas ini bervariasi kekuatannya, tergantung pada sifat dan atau posisi substitusian yang berbeda. Next. Mekanisme xanthon sendiri yaitu dengan menginduksi apoptosis pada beberapa jenis sel kanker dengan mengaktifkan berbagai sinyal molekul pro-apoptosis dan menghambat molekul anti-apoptosis dari jalur transmisi sinyal intraseluler. Induksi apoptosis pada sel HL60 dengan alpha mangostin dimediasi oleh aktivasi caspase 9 dan caspase 3. Jalur caspase 9 atau caspase 3 merupakan dasar dari jalur apoptosis mitokondria. Pengaruh alpha mangostin terhadap apoptosis mitokondria dibuktikan dengan berbagai parameter disfungsi mitokondria pada sel HL60 setelah perlakuan 10 mikromolar alpha mangostin. Next. Pada kesimpulan kali ini, kanker paru adalah semua penyakit keganasan di paru, mencakup keganasan yang berasal dari paru sendiri atau primer. Dalam pengertian klinik yang dimaksud dengan kanker paru primer adalah tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus atau karsinoma bronkus. Obat golongan pengalkilasi untuk kanker paru adalah rubinectedin, karboplatin, dan kisplatin. Lalu obat antimetabolit untuk kanker paru adalah pemetrexed, dan produk alam terhadap kanker paru adalah kunyit dan daun sirsak dan buah manggis. Itu saja yang hanya bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Sudah, oke, terima kasih. Bukan hanya yang itu saja yang sudah kami selesaikan, bukan hanya lagi ya. Oke, nggak boleh kamu bilang gitu ya. Oke, ya pertama ya mungkin minggu lalu saya sudah katakan ya bahwa kita tidak membacakan ya. Nah ini yang menjadi tantangan ya, tantangan kita waktu presentasi. Gak apa-apa saya bilangin sekarang, itu sudah muncul jadi kesadaran. Ini ada 90 partisipan, setidaknya 89. Saya tidak tahu nih apakah yang lain mendengarkan atau tidak ini kan. Ya mungkin bisa saya cek aja ya, ntar ya, saya tanyain ya. Ya, nah ini materi kita ini adalah kimia medisinal. Ya, pertama, yang namanya kimia medisinal, kita apa yang menjadi poin kita, perhatian kita? Ya, Lulu, apa yang jadi perhatian kita, Lulu Resma? Hadir Pak, mungkin sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya izin off cam. Kalau untuk kimia medisinal membahas tentang poin strukturnya Pak. Kenapa off cam kamera? Ya Bapak, iya Pak, karena sinyal saya Pak, saya kuotanya sedang tidak mau habis Pak. Ya,
Ya, ini di pertemuan ini ya ketika saya tanya ya, kalau nggak ada masalah ya kameranya hidup ya. Nah, oke, lanjut ya. Lanjutlah. Siapa tadi? Apa dia diam? Rehan, Diva Zafira. Hadir, Pak. Ya. Tadi saya tanya apa? Kalau kimia medisinal membahas apa? Fokus pada struktur dan safety efikasinya dari obat. Ya, tadi kita sudah bicara di pembukaan itu terlalu banyak terlalu banyak disampaikan tentang kriteria kanker dan sebagainya. Kemudian ya, saya pikir itu 3 halaman sudah cukup. Mungkin halaman pertama pendahuluan ya, halaman kedua mungkin pendahuluan itu sudah termasuk anunya itu distribusi penyakit dan sebagainya ya, tumpuk aja di situ ya. Berapa persen kasusnya. Artinya di pendahuluan kita sudah bisa menggambarkan secara menyeluruh bahwa betapa seriusnya kanker paru-paru ini. Nah, mungkin yang kedua mungkin ya kamu stadiumnya dan sebagainya. Coba lihat ini, coba dari awal coba lihat. Ya. Nah, ini terlalu banyak. Kemudian kamu bahas lagi stadium dan sebagainya. Berapa kamu bahas stadiumnya di sini? Ya. Stadiumnya cukup aja. Mana stadiumnya kamu tanya? Coba buka stadiumnya. Ya. Nah, ini prevalensinya. Sebagai prevalensi ini bikin aja numpuk-numpuk. Nah, di Indonesia kasusnya segini. Ya, kan orang udah bisa lihat. Ya, nah. Kemudian satu lagi dibacakan. Ya. Dibacakan semuanya dibacakan ya. Berapa dibacakan? Tapi namanya PowerPoint ini ya. Ya. Dari sekarang muncul kesadaran itu, jangan lihat terlambat-lambat juga ya. Dari sekarang PowerPoint itu tujuannya menyampaikan poin-poinnya aja. Kalau dibacakan semua ya nggak cukup ya. Poinnya apa sih? Kanker paru-paru ini serius nggak? Iya. Bagaimana seriusnya? Setidaknya berapa kasusnya di Indonesia? Tinggi nggak kasusnya? Tinggi Pak, sekian persen. Lalu apa lagi? Ya, ini penyebab utama kanker paru-paru ini adalah rokok. Berarti yang paling banyak kena laki-laki ya? Benar laki-laki kena nih? Hah? Mana di kelompoknya nih? Benar nggak laki-laki yang kena banyak? Iya Pak. Iya, kan itu yang kita butuh tahu nak. Kamu jawab presentasi gini, nggak perlu. Tapi gambarnya nggak apa-apa. Pokoknya laki-laki kena. Ini ada kasus rokok. Nah ini menunjukkan ya bahwa rokok ini merupakan salah satu penyebab utama di samping penyebab-penyebab minor yang lainnya. Ya. Nah itu akhirnya kita bisa ringkas pendahuluannya menjadi paling 2 atau 3 slide saja. Ya. Lalu kita baru pergi ke topik yang sebenarnya. Ya. Topik yang sebenarnya di kimia medisinal ini, kembali lagi saya ulang-ulang, nggak apa-apa ya. Toh waktu ujian kompres saya baca lagi tuh sebagian lupa juga kok. Ya, bahkan nggak ingat dia belajar sama saya apa enggak. Ini kan kacau juga ini ya. Saya sudah puluhan tahun ya nggak kuliah di S1 ya. Saya ingat setiap kali saya masuk tuh siapa yang ngajar itu. Dan bahkan ingat juga bajunya warna apa. Ya. Kok dia nggak tahu ya waktu itu kok. Saya nggak ngajar, nggak yakin saya ngajar dia. Ada kasus itu. Bahkan begitu ya, berarti kan nggak masuk, bagaimana dia ya kan? Saya nggak tahu ya. Ya, memang saya tidak suka juga cek absen itu ya. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Toh kamu tahu juga saya nggak suka cek absen itu ya. Nah, maksudnya ya, saya menjadikan pelajaran kimia medisinal ini adalah pelajaran untuk dinikmati. Karena dari saya S1, S2,
Memang pelajaran ini ya begitu. Nah, enjoy aja ya. Nanti kamu dengar, nikmati. Itu tujuannya, ya. Ya. Makanya sudah dipikirkan beberapa caranya dan sebagainya ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Poinnya ini adalah bahwa struktur dan aktivitas, hubungannya keduanya ya. Nah, kajian kita apa? Kalau kita ubah strukturnya atau berganti strukturnya, adakah terjadi perubahan profilnya atau tidak? Itu yang menjadi kajian kita utama. Kajian profilnya apa? Profilnya farmasetiknya, adakah profil farmasetiknya menguntungkan misalnya jika kamu ganti obat satu dengan yang lain? Apakah profil farmakokinetiknya menjadi lebih baik misalnya? Apakah profil farmakodinamiknya? Nah, itulah yang akan menjadi fokus kajian kita. Ya. Contohnya, mana tadi ya absorpsi dan sebagainya, mana tadi? Coba balik slide-nya. Nah, ini seperti ini tadi ya. Ini diringkas saja di 3 halaman ya. Sudah, kita nggak usah banyak-banyak cerita tentang ini. Ya, ada zonanya American Society. Nggak usah ya. Karena di farmakologi itu di mana kamu udah belajar itu juga. Ya kan? Mana dia? Nah, ini indikasi. Nah, indikasi juga ya. Indikasi ini ya, suhunya penyimpanan itu tidak perlu, cuma kamu tampilkan aja, tapi itu nggak perlu kamu baca ya. Dosisnya dan sebagainya. Misal di dalam kimia medisinal ini dosisnya berapa itu? 2 mg ya per berapa? Per meter Ketuanya persegi, siapa Pak. nih? Ketuanya yang merespon dulu. 2 mg per meter persegi, Pak. Ya lanjutlah, itu belum selesai itu dosisnya. Intravena setiap 21 hari. Jadi setiap 21 hari ya nak. 2 mg per. Bisa nggak misalnya ada nggak obat lain misalnya selain lurbinectedin ini dosisnya lebih sedikit kan? Ya, nah itu kamu bahas nggak apa-apa. Artinya itu adalah satu variabel. Variabelnya dosis, ya. Nah, mungkin kamu bikin tabelnya pembanding. Ya, ada berapa obat tadi kamu bikin tuh? Ya, nah. Kamu bikin tabel, kamu bandingkan tabelnya. Ya, kita kan butuh itu. Ya. Kalau yang banyak ini memangnya ingat kita semua ini? Enggak kan? Enggak bakalan ingat juga kita semua. Karena presentasi ini terjadi berapa menit itu. Ya. Yang nyangkut itu yang mana kira-kira ya? Yang nyangkut itu paling-paling yang akan teringat oleh orang, oh ya ternyata lurbinectedin ini dosisnya lebih sedikit dibandingkan yang lain. Ternyata absorpsinya baik dibandingkan dengan obat yang lain misalnya. Nah, ternyata toksisitasnya di antara 3, berapa kelompok tadi kamu apakan? Berapa kelompok obat ini kamu bikin? 3 obat buat obat pengalkilasi. Iya, ternyata toksisitasnya ini jauh lebih baik. Nah, itu yang mungkin akan menjadi pesan buat kita. Tapi yang detail-detailnya itu tidak lagi ya. Ya. Kemudian ya detailnya misalnya tentang mekanismenya itu memang melalui gambar ya, tidak melalui kata-kata ya. Nah, saya berharap ya setelah ini presentasinya lebih ringkas lagi. Ya tadi ya sengaja saya biarkan saja ya. Saya biar nanti saya potong nanti ya udahlah ya. Kita biarkan saja ya. Semoga ini tidak terulang lagi ya. Tentu saja saya sangat menghargai ya kerja keras kamu ya. Iya kan? Tentu ini nggak mudah dilakukan ya. Dan juga tidak usah bersedih juga kamu karena kamu adalah korban kedua. Nah, kalau gitu enak dong di belakang, Pak. Udah selesai, udah bagus dia. Justru kamu yang berharga sekarang. Gara-gara ada ini, karena adanya tampilan begini, yang di belakang itu akan menjadi lebih baik. Iya kan? Iya enggak? Kamu tidak usah khawatir dengan yang poin itu ya. Oke?
Nah, kamu tidak usah khawatir dengan poin itu ya. Oh, berarti Pak, kalau gitu kita yang depan ya pastilah jelek Pak. Nanti belakang bagus-bagus nilainya. Ya nggak ada begitu, itu nggak adil namanya. Ya, oke. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, halaman berikutnya. Nah, ini dia. Ya, ini adalah suatu variabel di dalam kimia medisinal. Ya, farmakokinetik. Ya, misal konsentrasi plasma puncaknya dibandingkan dengan obat yang lain misalnya. Nah, volume distribusinya, ya, protein yang terikatnya, ya, kemudian metabolismenya menggunakan apa, ya, ini sitokrom, ya, sitokrom 3A4, ya kan, kemudian eliminasinya, ya, waktu parunya 51 jam, ya, kemudian ekskresinya bagaimana, ya. Nah, ekskresinya melalui feses, ini apa konsekuensinya, ya. Kalau melalui urin itu apa konsekuensinya, ya. Nah, ini yang akan menjadi apa kita, ya. Kalaupun tidak tahu, tetapi kita sudah melihat poinnya mana, ya. Kemudian bagaimana kerjanya? Ini kerjanya, ini obat apa kriterianya ini? Kelompoknya kelompok mana nih obatnya ini? Obat pengangkilasi, Pak. Ah, kalau alkilasi, nah, jawab lah, jangan kamu aja jawab, ya bantu dah mana yang lain kelompoknya. Alkylating agent targetnya apa? Mana teman kamu yang lain ini? Kok diam aja? Ya, silakan dijawab, ya. Mana anggota kelompoknya yang lain ini? Rania. Nah, ini adalah yang esensial di dalam kimia medisinal ini. Bicara tentang obat, ya, kita bicara tentang satu obat, kemudian bicara tentang apa lagi? Tentang target obat. Bisa dimodifikasi adalah obatnya. Targetnya adalah terima apa adanya. Kalau nggak mau yang targetnya begitu, ya sudah, ganti aja targetnya. Karena memang begitu targetnya. Ya, misalnya target itu gampang resisten dan sebagainya, ya kan? Ya, nah diganti targetnya. Tidak bisa target itu diubah dia. Memang begitu bentuk target obatnya. Yang bisa diubah itu menyesuaikan dengan target itu adalah obat. Ya, ada obat dan ada target. Ya, kalau memang nggak cocok sama target itu, ya sudah, ganti saja targetnya. Ya, nah, ganti targetnya. Ya, itu yang bisa lagi, ya. Nah, ini alkylating agent targetnya apa? Apa tadi targetnya? DNA. Nah, ya, DNA, ya. Nah, itu targetnya. Oh, kamu, tapi Pak, DNA begini-begini. Kalau gitu ya udah, ganti aja targetnya. Ganti dengan yang target yang lain. Apa target yang lain dari presentasi kamu tadi? Ada protein, Pak. Hah? Ada protein. Ah, kan kalau dulu ada 3 kelompok tadi, apa aja tadi kelompok obatnya nih? Alkylating agent, apa lagi? Apa aja tadi? Herbal. Enggak. Ada grupnya tadi, apa lagi? Anti metabolik masuk nggak?
Nah, makanya dari awal itu kamu kelompokkan nggak obat yang akan kamu bahas. Kalau rasanya minggu lalu sudah saya bilang. Jadi topik itu dibikin. Yang akan kami bahas sekarang adalah ini. Kamu bikin nggak topik itu di depan? Bikin, Coba Pak. lihat lagi. Dibikin, Pak. Hah? Bikin nggak? Tuh, ya. Kalau memang apa supaya bisa takut kamu lupa dan sebagainya, ya udah tambahin lagi. Nggak begitu caranya kamu bikin, ya. Yang akan kamu bahas, ya, golongan alkylating agent, anti metabolit, ya. Nah, kelompok anti metabolit bedanya dengan alkylating agentnya apa? Apa bedanya anti metabolit dengan alkylating agent ini? Ya, inilah yang bagian yang kritikal di dalam kimia medisinal. Ya, sementara bagian yang tadi itu yang di awal-awal itu sudah diketahui, ya. Sudah diketahui, ya, mungkin kamu akan dapatkan di mata kuliah yang lain, ya. Oke, nah coba kembali set belakang, ya. Set paling belakang. Ada tadi yang menarik. Paling belakang udah. Ya ini kan anti metabolik nih. Coba buka anti metabolik itu. Nah, anti metabolik ini berapa apa kandungannya? Coba sini yang 3 ini. Coba balik lagi ya 850 tuh. Ya, kalau enggak kamu bikin poinnya di situ. Ya, di 850 nih 03 nih. Operator ini mana? Oke. Nah, mana nih? Halaman 50. Kan ada nomor slide-nya di tepi pinggir itu tuh. Itu. Nah, di sini kamu bisa bikin, ya, anti metabolit untuk, ya, gini ada poinnya 1, 2, 3, ya. Itu obat yang akan kamu bahas di situ, ya. Jadi umum, ya, makin detail, ya. Detail, ya. Jadi kita punya dalam presentasi itu yang detailnya, ya. Tapi kita kelompokkan dulu dia, ya. Ya, kira-kira begitulah, ya, untuk presentasi, ya. Oke, nah, saya harap untuk presentasi di berikutnya sudah ada perbaikan, ya. Jadi yang kita bikin di sini, pertama kamu menyadari bahwa bagaimana membuat slide ini, ya, yang untuk pelajaran ini kimia medisinal, ya, tapi tidak untuk ini saja, ya, nanti untuk presentasi yang lain, ya. Dari segi huruf gimana nih? Segi huruf tadi saya lihat udah besar hurufnya, ya, hurufnya sudah besar, ya, yang akan menjadi kesulitan kita, ya, saya katakan kita, ya, bahwa tidak membacakan slide itu, ya. Ya, kita tidak bacakan slide itu. Ya, saya pahamnya kamu sulit, ya. Bukan kamu aja, kita, ya. Presentasi yang baik itu tidak membacakan, ya, kecuali itu penting. Kecuali misalnya definisi atau key, ya, kata-kata kunci itu tidak apa-apa diulang-ulang, ya. Tapi kalau sekedar penjelasan, deskripsi dan sebagainya yang tidak poinnya, ya, itu ya nggak perlu, ya. Misalnya tadi kamu jelaskan apa? Ada poinnya apa tadi, ya? Poin pemeriksaan lab, ya kan? Pemeriksaan lab kamu sebutkan detail-detailnya, ya. Kecuali topik kita ini adalah analisisnya, analisis kualitatif dan kuantitatif. Itu baru pula detail kamu bahas itu, ya. Atau kajian kita adalah misal untuk menentukan tipe-tipe dari
penyebaran ya tipe-tipe dari tumor tuh ya. Sudah sampai mana penyebarannya. Itu satu lagi topiknya itu dan debatable juga itu ya. Ini sudah masuk stadium 2 atau 3 nih. Ya. Dengan gambaran seperti ini ya, baru kamu detail juga jelasinnya itu ya. Oke. Ya, baru detail dan kamu dan ada gambarnya dan sebagainya ya. Itu pun juga butuh skill juga itu ya menentukan stadium daripada pasien ini. Kemudian ya, misal kamu fokus misalnya bagaimana analisis daripada kimia labnya untuk kanker. Ya baru itu aja yang kita bahas detail ya. Ya detail ya. Bagaimana menegakkan diagnosanya dengan adanya data-data ya. Ya tentu saja ini urusan dokter ini ya, bukan urusan kita ya. Ya kalau kita pintar pula diagnosis ini ya, ya itu adalah bagian kerja dokter ya. Kita lebih baik fokus ke, ya memang ya kamu beri gambaran awalnya, ya sudah, ya stadiumnya ada begini, untuk stadium yang kategori 4 tadi ya, sudah ada metastase ya. Yang tadi kan kamu katakan ada, ya itu aja kamu kurang kasih tahu, ya. Ya metastasenya sudah sampai mana ya penjelarannya ya. Ya itu aja ya, itu yang penting-pentingnya ya. Kemudian ya sudah 10.50 ya. Oke, nah saya pikir itu dulu ya. Kemudian ya untuk saya masih enggak ya? Saya rasa saya masih bisa presentasi kan. Tadi saya sudah mengalihkan hostnya. Iya. Kembalikan ya host tadi ke saya ya, untuk presentasi. Tapi oke ya, yang berikutnya kita mau melihat lagi presentasi kamu ya tentang apa? Tentang anti infeksi ya. Yang ada materinya, udah saya kasih aja di sini di chat ini ya. Ya. Nah ini materinya dibagi saja per kelompok ya, per kelompok membaginya ya, dikerjakan ya. Ya nggak usah juga semuanya kamu kerjakan ya. Tapi saya minta saya ambilnya presentasinya secara acak dan tolong fokus saja kepada struktur aktivitas ya. Jangan banyak-banyak betul ya apa. Fokus ya tentang aspek farmaseutik, farmakogenetik dan farmakodinamik. Kalaupun ada pendahuluannya misalnya anti lesmania itu, lesmaniasis itu apa dan sebagainya, penyebabnya cukup satu halaman aja kamu jelasin itu semua. Ya, atau ciri-ciri ya, yang kedua atau ciri-cirinya. Yang pertama pendahuluan itu betapa pentingnya ini obatnya ya kan. Ya, udah kita lanjut aja ke struktur aktivitasnya ya. Jadi nggak banyak-banyak kita presentasinya ya. Oke, berarti ya dengan demikian kita bisa menghemat waktu juga. Ya, mari kita lihat ya, sudah ada peningkatan atau belum. Dan saya bilang ya ke kamu bahwa ini tidak mudah, ya. Ini tidak mudah, tapi alangkah baiknya dari sekarang kamu bisa memiliki keterampilan ini. Ya. Kalau ini bisa dimiliki dari sekarang, insya Allah nanti ketika kamu memasuki dunia kerja, itu kamu sudah bisa membuat materi presentasi yang bagus ya, yang lebih fokus dan sebagainya. Ya. Oke, nah kamu punya banyak waktunya, setidaknya dari sekarang ya, setidaknya 5 atau 10 tahun setelah ini. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, itu hasilnya akan jauh-jauh lebih baik. Dan tentu saja kami akan berbahagia ya nak. Kamu bisa mendapatkan sesuatu lebih cepat dari yang kita dapatkan dulunya. Ya. Oke. Nah, ini berapa topik ini? 1, 2 ya. Kamu semua berapa angkatan? Berapa kelompok? 16 ya.
16 berapa? Ada 12, Pak. Nah, 12 ya. Nah, nanti diatur aja kalau ada yang lebih ya. Kamu memegang kimia medisinal Siswandono enggak ya? Ya. Itu pakai sebagai rujukan utama aja ya. Ya, kalau tidak ada ya baru kita lihat yang lain ya. Lihat yang lain dan tolong jangan terlalu banyak yang pengantarnya ya. Cukup kita topiknya kita terbatas sempit saja. Tapi ingat, karena pada pelajaran kimia medisinal ini bahwa outputnya bahwa kamu memiliki kesadaran bahwa apapun obat yang ada sekarang tidaklah apa? Nah, tidak sempurna. Ya. Dari mana kajian kita? Obat itu belum tentu sempurna, tapi alhamdulillah kita sudah bisa berobat dengan itu. Ya nak, sama dengan vaksin sekarang, ya nak. Kalau ditunggu sempurna, jangan-jangan kiamat nggak ada juga obat yang sempurna. Ya, kita apa yang penting yang kita kaji? Profil apa? Profil obatnya. Ya, apa itu? Ada 3 kan yang kajian kita. Apa itu? Perbaikan profil obat 3 wilayahnya. Apa itu? Farmasetik, farmakodinamik, farmakokinetik. Iya, cuma itu doang. Itu yang saya tanyakan waktu ujian kompre dan tidak dapat, alhamdulillah. Tidak dapat. Ya, waktu awal selalu saya bilang itu dan saya lu tersenyum itu. Ya, teman-teman kamu itu dulu-dulunya bahwa pelajaran kita ya tentang struktur kimia obat, apapun yang akan kita lakukan dengan struktur itu, mau kamu tambah CH-nya, tambah OH-nya, dan sebagainya, itu dalam rangka optimasi obat untuk memperbaiki ketiga profil tersebut. Oke? Nah, Pak, lalu gimana, Pak? Ya, itu contohnya supaya kamu nyangkut, ya kan? Makanya kita tampilkan contohnya. Ya. Kita lihat lagi contohnya, agar itu membekas. Ya. Ya kan? Nah, ini kasus. Dengan belajarnya ini kan kamu ingat ya, oh ini obatnya. Nanti topiknya besok antibiotik. Nah, kamu akan ingat, oh ini antibiotik, gini pula kasusnya. Ya. Ya. Nah, adanya modifikasi-modifikasi tersebut itu akan memperbaiki profil ini. Kalau profilnya tidak baik bagaimana? Ada cara lain. Pertama diperbaiki strukturnya. Kemudian apalagi kalau nggak diganti targetnya. Ya, ada kalanya target di tempatnya lain itu lebih bagus, lebih efektif. Kenapa? Ya. Kenapa ada satu target itu diganti? Ya. Windy Amelia. Kenapa target itu diganti aja? Revita. Kenapa target itu diganti? Nah, inilah saya menerangkan hal-hal yang kritikal di sini. Nah, inilah kritikal di pelajaran ini. Ya. Ya. Nah, siapa lagi? Andriansyah. Kenapa kita ganti aja targetnya? Obat itu. Nah, udahlah yang kelompok ini lagi. Talita sudah, Rizky, Ajeng.
Ya, kamu silakan jawab. Kenapa kita ganti aja target obat itu? Tanyanya mudah-mudah kan? Nah, ya itulah pertanyaan kompre saya. Ya, jawabannya paling 2 kata atau 3 kata. Ya. Kenapa kita ganti? Rizky? Oh ya, kalau saya sapa, tolong jawab dulu. Apakah saya terdengar oleh kamu nggak? Rizky, Ajeng, Amalia. Kamu bersuara dulu. Iya, Pak. Ah, iya Pak, itu dulu ya. Ya, bagaimana? Jawab dulu, saya memanggil. Saya tidak tahu nih, apakah kamu dengar apa tidak ini suara saya kan? Ya, bagaimana kira-kira? Kenapa diganti targetnya? Kira-kira menurut kamu gimana? Biar dapetin efek terapi obatnya, Pak. Iyalah, sama aja, ya. Kenapa kamu dengar di media ya, artis-artis ganti pasangan, mungkin jadi dia ganti menjadi lebih baik, ya nak? Ya nak? Ya begitulah. Ya kalau di kita kan nggak diekspos, ya nak? Ya, ya begitu. Ya, karena pertama alasannya adalah targetnya itu apa? Resistensi pada target itu tinggi. Jadi lama-lama tadi ada di slide itu kamu bahas, ya nak? Ada tadi ya kasusnya tadi, ya nak? Bahwa resistensi CU ya, reseptornya kan, lama-lama dia tidak mau lagi di situ. Kenapa? Menurut kamu kenapa itu terjadi? Nah ini yang pelajarannya sebenarnya. Ada yang tahu? Kenapa itu bisa terjadi itu? Hah? Amelia, kamu bisa jawab? Kamu aja ya, yang lain lah. Heni Asna, kenapa terjadi itu? Nah inilah pertanyaan yang keluar waktu ujian, ya kan? Ya. Ninu Eltria, kalau saya tanyakan definisi ke kamu, ada jawabannya ya, kamu bisa cepat cari di Google ya. Nah, kalau pertanyaan saya ini mungkin nggak dapat di Google ini, ya, kamu harus terima langsung ya. Tapi sebenarnya di dalam diskusi justru inilah poinnya. Latifah Novanti, nggak ada juga ya. Sheila, setidaknya mengiyakan dulu ya, nggak ada juga ya. Jadi saya bicara dengan dinding aja gitu ya. Ya, bicara monolog ya. Ya. Saya ingat juga di harian haluan dulu koran ya, monolog dalam renungan. Itu dia ya. Ya, bermonolog saya ini ya. Ya. Ya silakan ya. Pertanyaannya dulu kamu tanya. Apa pertanyaan saya tadi? Maaf Pak, tadi di saya putus-putus suara Bapak. Iya, tolong bantu. Apa pertanyaan saya tadi? Dia bisa bantu? Ada lain? Kenapa bisa terjadi resisten terhadap obatnya itu, Pak? Ah iya, resisten ya, ada reseptornya ya. Reseptor nih, resistennya. Nah, kenapa? Saya tanya lagi, udah saya kasih aja hintnya, saya nanya, saya jawab. Apakah obat kanker itu sesuatu yang asing atau yang biasa dimakan itu, seperti makanan itu? Sesuatu yang asing, Pak. Ah, itu key-nya. Kalau sesuatu yang asing masuk tubuh, itu akan selalu ada penolakan. Ini tidak, kok aneh ya. Tapi kalau makan jengkol itu ditolak nggak sama tubuh ya? Ada nolak, enggak kan? Tapi makan nasi ya. Yang bagus itu adalah beras ini nggak ada resistensinya. Tapi kalau gandum itu ada. Ada yang anti dengan gandum ya. Kalau makan gandum itu dia ada alergi ya, gluten ya. Ya. Nah kalau nasi belum ada yang mendengar alerginya apa ya kan? Kecuali nasi keracunan ya.
Nah sini ada pestisidanya di situ disyaratkan ya, baru ya ada racun tikus ya baru mati orang enak, baru gatal-gatal gimana orang ya. Nah ini juga ya, ini menarik ya, bahwa ketika ada sesuatu yang asing di dalam tubuh, tubuh itu selalu akan merespon ya, respon-responnya. Walaupun dia tahu itu obat, tapi responnya itu ya ada yang nggak bagus. Itu makanya akan terjadi resistensi terhadap obat yang diberikan. Kamu tahu ya, penderita diabetes dan sebagainya itu, nah lama-lama apakah terjadi nggak resistensi insulin? Iya kan? Iya nggak? Tiba-tiba reseptornya itu jadi bebal aja. Entah kenapa ya. Nah itu juga terjadi pada obat. Nah, ya. Nah ada lagi, kalau pada mikroba resistensi itu adalah bagian dari pertahanan diri. Kita menduga ya, bahwa ini juga bagian mekanisme pertahanan diri daripada tubuh itu, ya, untuk menolak substansi asing yang masuk. Sebenarnya substansi ini baik untuk kita, ya. Nah ini jawaban-jawaban begini mungkin nggak susah nyarinya di Google ya. Tapi kalau saya tanya apa itu cisplatin, sebutkan gugusnya, ya, cepat itu ya. Nah dapat barangnya. Nah, pertanyaan komprehnya seperti itu, ya. Oke, nah kita cukupkan dulu begini ya. Minggu depan kita ulangi lagi ya untuk korban yang berikutnya ya. Ya, kamu tenang aja. Saya terima kasih kamu sudah presentasi hari ini dan saya amat menghargainya ya, tentu saja ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan ya. Ya, oke. Kita mau melihat ya minggu depan presentasinya menjadi lebih baik lagi ya. Nah kita lihat korban berikutnya ya, nak, minggu depan ya. Tolong persiapkan, tolong ya jangan panjang-panjang lagi ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, kita fokus saja ya. Pengantarnya 2-3 halaman aja cukup, tidak usah panjang-panjang ya. Oke, mungkin ya sudah 11:05 nih, sudah waktunya kita undur diri ya. Oke, kamu ada kuliah lagi setelah ini? Ada kuliah lagi? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Ya, kalau gitu selamat belajar ya. Mungkin yang lain juga ada pekerjaan ya. Saya tidak tahu apakah kamu merindukan tatap muka pertemuannya. Sebenarnya kita udah tatap muka ini, nah. Ya. Di kelas ya. Ya. Tapi 60% lebih suka di kelas saja ya. Karena online begini kamu tidak terpantau ya. Kalau tidak terpantau ada sambil tiduran ya. Sambil ngapain ya, dengar saya ngomong, kok gitu, jangan, nggak usah jauh-jauh, saya punya anak saya begitu, udah, ya nggak usah kamu, anak saya begitu, sambil tiduran dia dengar gurunya yang ngajar, ya, dan selalu saya marahi, nggak saya marahi lagi, dia ulang lagi, ya, oke, nah, ya itu, ya, makanya kalau di dalam bahasa Jepang, sensei itu artinya apa? Sen itu dahulu, se itu apa? Kehidupan. Kehidupan itu selalu berulang-ulang aja ya, begitu-begitu aja. Ya, kamu jahil waktu kuliah ya, dulu mungkin dosen kamu ini ada juga yang jahil mungkin, ya kan? Ya, kamu ulang lagi kan, kita udah lihat polanya enggak? Iya kan? Atau teman kita dulu yang jahil. Ya. Nah, ya, itu akan selalu berulang ya. Oke, whatever lah ya. Semoga saja setelah ini ya kamu belajar lagi, dan tentu saja yang menjadi poin kritis bagi kami ya, bukan kamu lulus S1, tapi lulus apa? Kalian tahu? Lulus uji kompetensi apoteker Indonesia yang ujiannya nasional. Ya, makanya yang itu dipersiapkan waktu S1 ini. Waktu S1 ini lah persiapannya ya. Kalau sudah apoteker ya sudah agak sulit juga ya. Setidaknya di masa sekarang dipersiapkan ya. Kalau masa kerjanya ya jangan kamu bersama-sama mengerjakan ya, jangan satu kerja yang lainnya tidur-tiduran aja ya. Ya begitu. Ya. Oke. Nah, kita tutup dulu ya. Dan kita bertemu lagi di minggu depan ya. Semoga saja slide-nya menjadi lebih baik sekarang ya. Terima kasih untuk presentasi hari ini ya.
kita kasih tepuk tangan ya untuk temannya. Minggu lalu nggak ada tepuk tangannya ya. Oke, buat minggu lalu ya sekalian ya. Ya, oke. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ya.